Jamur tiram atau nama latinnya yaitu Pleurotus ostritus termasuk dari golongan jamur yang berwarna putih dan merupakan kelompok Basidiomycota. Lantaran terdapat tajuk di jamur dan menyerupai kulit tiram, maka jamur tersebut kemudian dinamakan jamur tiram. Lokasi budidaya jamur tiram ini berada di RT 3 RKA Kampung Transat Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tahapan budidaya jamur tiram adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung atau rumah jamur adalah tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan yang diisi rak-rak untuk meletakkan backlog. Bangunan tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung biasanya dibuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung bisa dibuat dari papan bilik bambu atau gedek. Sedangkan bagian lantainya sebaiknya tidak diplester, agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Rak diletakkan berjajar, antara rak satu dengan yang lain dipisahkan oleh lorong untuk perawatan. Ukuran ketinggian ruang antar rak sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2-3 tingkat. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa memuat 70-80 backlog. Keperluan rak disesuaikan dengan jumlah backlog yang akan dibudidayakan. Sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung, sebaiknya lakukan persiapan terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya. Bersihkan kumbung dan rak-rak untuk menyimpan backlog dari kotoran. Lakukan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida di bagian dalam kumbung. Diamkan selama 2 hari, sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Setelah bau obat hilang, masukkan backlog yang sudah siap untuk ditumbuhkan. Kedua, menyiapkan backlog. Backlog merupakan media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram. Bahan utama backlog adalah serbuk gergaji, karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Backlog dibungkus plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Pada lubang tersebut jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Pada usaha budidaya jamur tiram skala besar, petani jamur biasanya membuat backlog sendiri. Namun bagi petani pemula, atau petani dengan modal terbatas, biasanya backlog dibeli dari pihak lain. Saat ini harga backlog di Lampung Tengah yang berbobot sekitar 1 kg dijual dengan kisaran harga Rp2.500 hingga Rp3.000. Terdapat 2 cara menyusun backlog dalam rak, yakni diletakkan secara vertikal di mana lubang backlog menghadap ke atas, dan secara horizontal, lubang backlog menghadap ke samping. Kedua cara ini memiliki kelebihan masing-masing. Backlog yang disusun secara horizontal lebih aman dari siraman air. Bila penyiraman berlebihan, air tidak akan masuk ke dalam backlog. Selain itu, untuk melakukan pemanenan lebih mudah. Hanya saja, penyusunan horizontal lebih menyita ruang. Berikut cara merawat backlog. Sebelum backlog disusun di rak, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup backlog. Kemudian diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Setelah itu, potong ujung backlog untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari, jangan dulu disiram. Penyiraman cukup pada lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutan semakin baik.
Frekuensi penyiraman 2-3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Jaga suhu di dalam kumbung pada kisaran 16-24 derajat Celcius. Bila permukaan beglok telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam 1-2 minggu sejak pembukaan tutup baglok, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Jamur bisa dipanen 5-8 kali. Bila perawatannya baik, beglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg. Setelah itu beglok dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing, namun tudungnya belum pecah, warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja maka warna menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2-3 minggu. Sebelum dipasarkan, bersihkan jamur tiram agar terlihat lebih menarik dan bersih untuk dikonsumsi. Untuk harga jamur tiram saat ini di Kumbung Poncowati, Lampung Tengah sekitar Rp12.000 per kilogram. Harga tersebut tentu saja berbeda jika sudah ada di Pasar Bandar Jaya, apalagi di supermarket. Demikian tahapan budidaya jamur tiram yang ada di Poncowati, Lampung Tengah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan video ini kepada teman Anda sekiranya ini bermanfaat untuk wawasan guna memulai usaha budidaya jamur tiram di rumah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.